Pernahkah kalian melihat lebah? Lebah memiliki sengat untuk mempertahankan diri dari ancaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Lebah akan menggunakan sengatan pada ekornya ketika merasa terganggu. Sengat pada ekor yang dimiliki lebah merupakan salah satu bentuk adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Setiap hewan yang ada di sekitar kita melakukan adaptasi dengan lingkungannya untuk menghindari kepunahan. Adapun fungsi dari adaptasi ini antara lain untuk mendapatkan makanan, menghindari serangan musuh, dan untuk bertahan hidup. Apa saja bentuk adaptasi hewan dalam melindungi dirinya? Mari kita simak tayangan video berikut ini. Adaptasi yang pertama, kamuflase. Kamuflase adalah tingkah laku hewan yang menyamar dengan mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuhnya. Tujuannya agar ia tidak terlihat dan sulit ditemukan oleh musuh-musuhnya. Berikut beberapa contoh hewan yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan cara berkamuflase. Tahukah kalian hewan apa ini? Ya, benar. Ini adalah belalang sembah. Perhatikan warna tubuhnya. Mirip sekali dengan daun tempat ia berada. Warna tubuh belalang yang mirip dengan daun tersebut merupakan cara adaptasi dengan berkamuflase untuk menghindari pemangsanya. Contoh hewan berikutnya adalah singa. Salah satu senjata dari singa adalah kemampuannya dalam berkamuflase. Ketika berada di rerumputan dan ilalang kering, singa bisa menyamarkan dirinya dan tidak terlihat sehingga dapat mengintai dan mendekati mangsa tanpa ketahuan. Hal tersebut disebabkan karena kulit singa memiliki warna menyerupai rerumputan. Selanjutnya ada beruang kutub. Habitat beruang kutub berada di daerah kutub bumi bagian utara. Adaptasi beruang kutub dilakukan dengan cara menyelimuti bagian tubuhnya dengan bulu yang berwarna putih. Di tengah hamparan salju yang berwarna putih tersebut, tentu akan membuat beruang kutub tersamar keberadaannya, sehingga memudahkan beruang kutub dalam memburu mangsanya. Selain hewan yang telah disebutkan tadi, masih banyak hewan lain yang memiliki kemampuan kamuflase yang sangat mengagumkan, di antaranya belalang daun. Belalang daun memiliki kemampuan berkamuflase di sekitar daunan. Warnanya yang hijau membuat kita sulit untuk membedakan dengan daun di sekitarnya. Berikutnya ada burung hantu abu-abu. Ketika berkamuflase, burung hantu abu-abu akan sulit sekali ditemukan karena warna bulunya seakan menyatu dengan kulit pepohonan. Contoh hewan lain yang mampu berkamuflase antara lain kupu-kupu bunga mati, katak pohon, laba-laba serigala, tokek ekor daun, dan laba-laba kepiting. Selanjutnya mari kita bahas adaptasi hewan berikutnya, mimikri. Mimikri adalah tingkah laku hewan yang merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Dengan perubahan warna pada tubuhnya dapat menyebabkan pemangsa kesulitan untuk menemukannya. Contoh hewan yang memiliki kemampuan mimikri adalah bunglon dan gurita. Selanjutnya, mimikri pada bunglon. Fungsi mimikri pada bunglon adalah untuk membaur dengan lingkungan mereka. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk menyamarkan diri dan menghindari predator ketika berada dalam kondisi terancam. Mimikri pada gurita. Gurita akan merubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi lingkungan. Perubahan warna kulit pada gurita dimaksudkan sebagai alat penyamaran ketika sedang mencari mangsa. Yang ketiga, autotomi.
Autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri. Bagian tubuh yang putus akan kembali tumbuh seperti semula. Contoh hewan yang memiliki kemampuan autotomi adalah cicak dan kadal. Ekor cicak yang putus akan tetap bergerak sehingga perhatian pemangsa akan beralih ke ekornya. Ekolokasi. Ekolokasi dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Contoh hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah kelelawar. Dengan kemampuan ekolokasi, seekor kelelawar dapat menentukan arah dan posisi mangsanya meskipun dalam suasana gelap. Contoh hewan lain adalah lumba-lumba, burung merpati, dan paus. Yang kelima ada menggulungkan tubuhnya. Terenggiling akan menggulungkan tubuhnya sampai membentuk lingkaran untuk melakukan perlindungan diri. Punggung tubuh terenggiling yang keras akan menjadi perisai ketika diserang oleh pemangsanya. Contoh hewan lain yang memiliki kemampuan menggulungkan tubuhnya adalah kaki seribu atau luwing. Menyemburkan tinta. Contoh hewan yang menyemburkan tinta adalah cumi-cumi. Pada saat merasa terancam, cumi-cumi akan menyemburkan tinta dari bagian tubuhnya. Tinta yang dikeluarkan berwarna hitam, sehingga akan menghalangi pandangan musuhnya. Contoh hewan lain yang menyemburkan tinta adalah gurita. Mengeluarkan bau. Contoh hewannya adalah walang sangit. Pada saat merasa terancam, walang sangit akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga hewan pemangsa akan menjauhinya. Memiliki cangkang. Contoh hewannya adalah siput. Pada saat merasa terancam, siput akan memasukkan bagian tubuhnya ke dalam cangkang. Cangkang tersebut bisa melindungi siput karena tersusun dari lapisan yang keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah bagi siput. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi, kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.